a gift from us to you. It's a gift. Ya kan? Tuh, ya kan? Kalau anak baik, apa ibu bilang? Orang kan juga baik sama kita, ya kan? Ya. Matilde, selamat datang di Asia. Thank you, 7:15, thank you. You can always face the long embrace of the setting sun. One last exhale of a big ordeal. Kita akan beli tiketnya dulu di sini. Jadi di sini ada mesin untuk beli tiket. Ini Spanyol, lagi. Please take your card from return tray below. Yeah, what you got? I don't know. Es que está muy cerca. I've got one. Lagi apa? Lagi. Pas sama Tiri di in front of Papa. Kita mau naik boat. Teman-teman, ini sekarang kami ada di pelabuhan. Kita sedang menunggu kapal untuk berangkat ke bagian Istanbul, tapi yang bagian Asianya, karena sekarang kita ada di Istanbul bagian Eropa. Kita naik public transport dan tadi kita beli tiketnya agak kesusahan di mesin tiket, terus kita tanya ke kios di depan pelabuhan ini, ada kios kecil. Ternyata dia dijual tiket untuk pulang dan pergi. Jadi kita tadi beli 3 untuk jaga-jaga. Sebenarnya Matilde gratis, cuman kita tadi akhirnya beli. Jadinya 3 orang 120 lira atau sekitar 7 euro. Atau kalau dirupiahkan itu per orangnya kurang lebih 38.000 untuk pulang dan pergi. Sekarang kami siap-siap untuk berangkat menuju ke Istanbul bagian Asia. Ini kapalnya sudah datang, sedang menunggu penumpang turun. Setelah itu kita akan naik ke atas. Yuk. Sayın yolcularımız, gelecekte 13:20 hareketli Kadıköy seferi yapılacaktır. Arriba? Vamos arriba? Yuk, kita naik ke atas. Kita sudah masuk di dalam kapalnya ini sekarang. Kita coba cari tempat di atas. Mudah-mudahan kita beruntung. Tron? Thank you. Oke. Matilde pakai jaketnya karena dingin sayangku. Kita milih bagian depan tapi yang kursinya kayu seperti ini. Sebenarnya di dalam lebih hangat, cuma di dalam view-nya kurang bagus. Jadi kita milih untuk di luar agak lebih dingin teman-teman. Tapi pemandangannya lebih cantik dari sini. Di sebelah sana kemarin kita ke sana, dan di jembatan itu kemarin kita nyeberang jembatan itu jalan kaki. Bagian di sini ini masih wilayah Eropa. Jadi sekarang kita akan menuju dari pelabuhan Istanbul yang ada di bagian Eropa, kita akan menuju ke Istanbul yang bagian Asia, teman-teman. Alhamdulillah saya senang banget akhirnya Turki adalah salah satu negara yang saya impikan untuk saya datangi, lebih dari negara-negara lain misalnya seperti Perancis atau misalnya United Kingdom. Saya lebih bermimpi untuk bisa datang ke sini, dan akhirnya alhamdulillah kita bisa mengunjungi Turki. Dan teman-teman, kenapa salah satu alasan saya suka banget sama Turki karena ada korelasinya dengan sejarah, karena saya suka banget sama sejarah, terutama tentang bagaimana dulu akhirnya orang-orang zaman dulu, rombongan Columbus dan sebagainya menemukan benua Amerika dalamnya. Apa ya sayangku? Kalau melihat di depan saya di sini, saya tunjukkan kameranya ke depan ya. Nah, antara jembatan ada tiang 2, itu di sana ada kanal, dan kanal ini jaraknya dari satu sisi ke sisi lain cuma 1 kilometer yang memisahkan antara
Turki bagian Eropa sebelah sini dan juga Turki bagian Asia di sebelah sana. Dan wilayah ini, kanal ini adalah kanal yang sangat penting sekali dan sangat historikal, karena dulu ketika wilayah Turki ini dikuasai oleh Roman Empire, kemudian orang-orang Muslim berusaha untuk menguasai wilayah ini, ada chaos di sini teman-teman, di dua wilayah ini, sehingga kapal-kapal dagang dari Eropa menuju ke Asia itu susah, terutama ke India, ke Cina dan lain sebagainya. Dan karena konflik yang luar biasa pada saat itu, akhirnya orang-orang Portugal yang ingin menuju ke Asia, mereka mengelilingi benua Afrika, jadi lebih jauh sekali. Mereka berbulan-bulan, jadi kalau lewat sini ke Asia, motong jalannya lebih cepat daripada mengelilingi benua Afrika, karena benua Afrika luas dan harus keliling ke selatan, kemudian naik lagi ke utara, baru menuju ke timur. Nah, konflik yang terjadi pada saat itu mengakibatkan Columbus berpikir untuk mencari jalan lain menuju ke Asia, karena di depan saya ini, di sebelah sana, di kanal ada konflik. Jadi kapal-kapal yang dari Eropa susah untuk menembus jalur ini adalah Laut Marmara, kemudian laut di sebelah kanan, di sebelah sana itu adalah Laut Mediterania, dan kanal ini menuju ke sana itu menembus lautan Black Sea atau Laut Hitam, teman-teman. Jadi inilah salah satu alasan saya pengen banget ke Turki, melihat secara langsung dari buku-buku sejarah yang saya baca bahwa ini dulu pernah menjadi konflik dan menyebabkan Columbus mencoba untuk mencari jalan lain untuk menuju ke Asia, karena jalan ini dulu sangat bahaya, rawan sekali karena perang antara Roman Empire dan orang-orang Muslim yang ingin menguasai wilayah ini, teman-teman. Dan sekarang kita akan melihat sisi Istanbul di bagian Asia. Jadi barangkali untuk teman-teman yang tidak begitu mengerti tentang Istanbul, tapi saya yakin teman-teman banyak yang mengerti. Jadi Istanbul itu letak geografisnya terletak di dua benua, separuh berada di benua Eropa dan separuhnya lagi berada di benua Asia. Kemudian kalau teman-teman ke Istanbul, ke bagian teman-teman yang ingin berkunjung ke Blue Mosque atau Masjid Biru, atau teman-teman ingin berkunjung ke Hagia Sophia, itu artinya teman-teman menginjakkan kaki di Eropa. Sementara kalau teman-teman ingin berkunjung ke wilayah lain, Istanbul yang bagian Asia yang ada di tempat ini, saya mengajak teman-teman untuk melihat ke sana bagaimana suasana Istanbul yang bagian Asia. Teman-teman, kita hampir sampai. Kita sudah sampai, teman-teman. Portnya ada di depan sini. Yuk, sekarang kita siap-siap untuk turun. Ini, selamat datang di Asia. Kita mau eksplorasi ya, yuk. Kita explore Istanbul yang bagian Asia, oke? Yuk, kita turun sekarang. Yuk, sayang. Tangannya dingin sekali ya. Kita keluar kapal. Selamat datang di tanah Asia, Matilde. Selamat datang. Di sini masih invierno. Hah? Iya, di sini juga musim dingin, tapi ini sudah tanah Asia. Itu panas sedikit. Hah? Panas sedikit. Keluar dari pelabuhan, begini suasananya ramai sekali. Nggak tahu ini karena sedang ada event atau memang selalu begini. Sepertinya karena ada event sepertinya. Bahasanya seperti bahasa Indonesia, peralatan elektrik. Ada rumah kayu di sebelah sini. Nggak tahu ini berapa tahun umurnya. Kelihatannya sih tua. Nggak tahu masih ada yang pakai atau enggak. Enak, yuk.
suasananya nggak terlalu jauh berbeda sama yang Istanbul yang di bagian Eropa. Hampir sama suasananya. Mungkin karena letaknya juga berdekatan. Suasananya yang bagian ini nggak terlalu jauh beda sih teman-teman sama suasana yang di sisi lain yang bagian Eropanya. Mungkin karena saya baru menginjakkan kaki di sini ya, mungkin harus butuh beberapa hari sehingga kita tahu perbedaan yang detail. Kalau secara umumnya nggak ada perbedaannya, hampir sama. Mungkin malah saya bilangnya sama. Bangunan-bangunannya, cuman memang di sini nggak ada. Mungkin ada bangunan-bangunan tua seperti yang ada di Istanbul bagian Eropa. Cuman saya belum nemu bagian yang sini. Toko-toko yang dijual juga sama, sayur juga sama, makanan juga sama. Tapi kalau yang orang-orang lokal mungkin tahu apa bedanya yang ada di sini dan nggak ada yang di bagian Eropa atau juga sebaliknya. Harga tadi tak lihat juga kurang lebih sama. Yang saya lihat sepintas, saya nggak tahu apakah karena ini kota besar, baik di bagian sini atau bagian yang di Eropa. Walaupun di Turki ini 90% penduduknya beragama Muslim, tapi saya lihat banyak orang-orang lokal yang tidak melakukan ibadah puasa. Saya nggak tahu apakah yang saya lihat itu semuanya non-Muslim atau mereka sebagian juga non-Muslim tapi tidak melaksanakan ibadah puasa. Nggak tahu. Kenapa saya tahu mereka orang lokal? Karena dari bahasanya, teman-teman. Turis juga ada, tapi saya melihat ada banyak juga yang orang lokal yang tidak menjalankan ibadah puasa juga di sini. Ada kebakaran sepertinya. Bensin aku. Sepertinya ada kebakaran, tapi nggak tahu di mana. Jalan di wilayah yang Asia. Mohon maaf kalau suaranya kecil karena mikrofon saya baterainya habis. Mungkin agak terlihat sedikit bedanya setelah kami jalan-jalan. Di sini tuh areanya lebih rileks, lebih banyak perumahan-perumahan urbanisasi gitu. Urbanisasi pemukiman penduduk. Cuman kalau yang sentral komersial, turis itu lebih di bagian part yang Eropanya. Mungkin juga karena dulunya ini dikuasai sama Roman Empire ya, mungkin ya. Jadi di bagian Eropa lebih ramai dibanding di sini. Mungkin salah satu alasannya itu karena orang-orang Roma kan dari daerah Eropa mungkin. Cuman untuk warung, toko, makanan sama. Harga tadi saya lihat juga beberapa barang, beberapa buah-buahan, sayur-sayuran harganya juga sama. This is a gift from us to you. It's a wallet, okay? Oh. You can add your bag or your photo machine. Oh, thank you so much. Thank you so much. Thank you. I will hide until forever. Okay. Thank you. Bye. Ya kan? Tuh, ya kan? Kalau anak baik, apa ibu bilang? Orang juga baik sama kita, ya kan? Ya. Gimana ini bikinnya? Ibu nggak tahu suatu papa ya. Di sini kita nemu ada meja dipasang di sini. Mungkin ini untuk buka puasa kali ya teman-teman. Mungkin ya, karena ada Ramazan lar. Mungkin nggak tahu. Panjang sekali mejanya. Mungkin kita bisa tanya ini untuk apa. Mungkin untuk buka puasa bersama mungkin. $7.15. Thank you. $7.15. Thank you. Teman-teman, saya baru aja ngobrol sama orang Turki di sini, orang lokal yang nggak bisa bahasa Inggris, dan saya pakai terjemahan Google Translate.
Dan saya tanya ini untuk apa? Ternyata ini untuk buka puasa nanti malam jam 7.15 menit di daerah sini. Dan pengen banget datang ke sini nanti untuk buka puasa, cuman nggak tahu karena ini di area Asia dan kita harus kembali pakai boat ke area Eropa. Jadi nggak tahu apakah saya bisa datang ke sini apa enggak. Tapi ini benar-benar yang sebenarnya pengalaman yang luar biasa banget. Ini meja terpanjang yang pernah saya lihat di dalam hidup saya. Ini sampai panjang banget sampai di sana, teman-teman. Dan ini katanya buka puasa gratis ini di sini dibayar oleh pemerintah setempat. Wow, impresif banget. Dan ternyata nggak cuma sampai di sini, teman-teman. Sebelah sini ada lagi. Ini sampai jalan lagi ke arah sana. Wow, impresif banget. Benar-benar impresif banget ini. Panjang sekali ya mejanya untuk buka puasa.